Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputra dengan NIM I1X1212016 dari Universitas Honolulu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Oceanografi semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Remote Sensing dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Halili. Saya Saputra membuat video ini untuk memenuhi tugas yang berjudul karakteristik satelit spot. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang karakteristik satelit spot. Oke, next. Jadi pada video ini saya akan membahas sedikit tentang karakteristik satelit spot. Di antaranya pokok pembahasannya yaitu ada sejarah satelit spot, kemudian resolusi spasial satelit spot, ada resolusi spektral satelit spot, resolusi temporal satelit spot, resolusi radiometrik satelit spot, nama sensor yang digunakan pada satelit spot, jenis orbit pada satelit spot, dan kemudian yang terakhir ada sumber tenaga pada satelit spot. Nah, namun sebelum kita masuk pada pembahasan utama kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya satelit itu? Jadi, satelit adalah sebuah objek buatan manusia atau alami yang mengorbit mengelilingi suatu objek di luar angkasa seperti planet atau benda langit lainnya. Satelit spot sendiri tergolong dalam satelit buatan manusia, khususnya di bidang penginderaan jauh. Satelit buatan manusia biasanya dirancang untuk berbagai keperluan seperti misalkan komunikasi, pengamatan bumi, navigasi, penelitian, dan banyak lagi yang menjadi dari kegunaan satelit buatan manusia. Nah, kita lihat lagi. Ya, satelit spot atau kepanjangan dari Satellite for Eye Observation. The latter adalah satelit penginderaan jauh yang digunakan untuk memantau bumi dan lingkungannya. Nah, teman-teman perlu ketahui nih, satelit kata spot itu sebenarnya kepanjangan dari singkatan dari Satellite for Eye Observation de la Terre. Next, yep. Nah, kita masuk pada topik pembahasan utama kita. Yang pertama, nah ini dia nih, sejarah satelit spot. Jadi, satelit spot adalah keluarga dari satelit penginderaan jauh yang diluncurkan oleh Prancis pada tanggal 22 Februari 1986. Satelit ini memiliki massa sekitar 1.800 kg. Satelit spot dikembangkan di perusahaan industri di Prancis oleh industri, kalau saya tidak salah, Aerospatiale. Sejak peluncurannya, satelit ini telah memiliki 7 seri, mulai dari satelit spot sampai satelit spot 1 sampai satelit spot 7. Sejak peluncurannya tersebut, satelit pertama, satelit spot, telah digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pemetaan, pemantauan lingkungan, keamanan, pertanian, dan penelitian. Program spot telah membawa kontribusi besar untuk penginderaan jauh dan aplikasi pengamatan bumi di seluruh dunia. Next. Nah, kita masuk pada resolusi satelit spot. Jadi kita perlu tahu dulu nih teman-teman, apa sih sebenarnya resolusi itu? Kalau kita merujuk pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Resolusi adalah sebuah ukuran dari kemampuan suatu sistem atau perangkat lunak untuk menghasilkan detail informasi dalam suatu gambar atau sinyal. Sedangkan resolusi satelit merujuk pada kemampuan sebuah satelit untuk menghasilkan citra dengan tingkat detail tertentu. Resolusi satelit biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti misalkan ada ketinggian satelit, ukuran sensor, dan teknologi kamera. Terdapat beberapa jenis resolusi satelit, diantaranya yang pertama ada resolusi spasial. Resolusi spasial sendiri biasanya berkaitan dengan ukuran terkecil dari suatu objek yang masih bisa ditangkap atau dideteksi oleh suatu sistem pencitraan atau sensor. Semakin kecil ukuran objek yang dapat dideteksi, semakin halus atau semakin tinggi resolusi satelitnya. Nah, pada satelit spot, resolusi spasialnya itu ada 2,5 meter dan 10 meter. Kenapa ada 2? Karena sensor satelit spot ini beragam, sehingga resolusi spasialnya juga menjadi beragam. Kemudian yang kedua ada namanya resolusi spektral. Jadi resolusi spektral berkaitan dengan kemampuan suatu sistem untuk membedakan informasi atau objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Semakin banyak jumlah salurannya atau bandnya, maka semakin tinggi kemungkinan mengenali respons spektralnya. Satelit spot sendiri memiliki 4 band, diantaranya yang pertama ada band pankromatik mulai dari 0,450 sampai 0,745 nanometer. Kemudian ada band biru 0,450 sampai 0,520 nanometer. Yang ketiga ada band hijau 0,530 sampai 0,590 nanometer. Yang keempat ada nanometer. Maksud saya yang keempat ada band merah 0,625 sampai 0,69 nanometer. Dan band yang terakhir yaitu ada band inframerah. Dia mulai dari 0,760 sampai 0,890 nanometer. Kemudian ada namanya resolusi temporal. Resolusi temporal berkaitan dengan kemampuan suatu sensor atau sistem optik elektronik untuk merekam ulang daerah yang sama. Jadi, misalkan sebuah satelit sudah merekam sebuah daerah atau wilayah pada hari tersebut, maka dia akan merekam kembali daerah tersebut pada hari berikutnya. Kalau misalkan diibaratkan pada satelit spot, yaitu resolusi temporalnya kan 26 hari. Jadi pada 26 hari kemudian dia akan merekam kembali daerah tersebut karena dia memiliki resolusi temporal 26 hari. Ibaratnya bisa dibilang pengulangan perekamannya lah. Kemudian yang terakhir ada namanya resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik sendiri biasanya berkaitan dengan kemampuan suatu sensor atau sistem optik elektronik dalam mendeteksi perbedaan pantulan terkecil. Kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil kekuatan sinyal dapat membedakan selisih respon yang paling lemah. Dan resolusi radiometrik satelit spot sendiri ada 12 bit. Lumayan bagus lah untuk sebuah citra satelit. Okay, next. Nah, kita masuk pada sensor-sensor yang biasa digunakan pada satelit spot. Sensor yang pertama ada namanya sensor HRV, yang kedua SWIR, kemudian TIR, pankromatik, VGT, dan yang terakhir ada vegetation. Nah, HRV atau High Resolution Visible. Sensor HRV pada satelit spot dapat mengambil gambar dengan resolusi hingga 1,5 meter pada pita warna yang terlihat oleh mata manusia, yaitu biru, hijau, dan merah. Sensor HRV biasanya digunakan untuk aplikasi pemetaan, pemantauan lingkungan, dan keperluan militer. Kemudian yang kedua ada sensor SWIR atau Short Wave Infrared. Sensor SWIR pada satelit spot dapat mengambil gambar pada pita spektrum inframerah
pendek yang berkisar antara 1,58 sampai 1,75 mikrometer. Sensor ini dapat digunakan untuk memetakan jenis tanah, batuan, dan vegetasi. Kemudian ada sensor yang ketiga, yaitu TIR atau thermal infrared. Sensor TIR pada satelit spot dapat mengambil gambar pada pita spektrum inframerah panjang yang berkisar antara 8,5 sampai 12,5 mikrometer. Sensor ini dapat digunakan untuk memantau suhu permukaan tanah, perairan, dan pengaruh cuaca terhadap lingkungan. Kemudian ada namanya sensor pankromatik. Sensor pankromatik pada satelit spot dapat mengambil gambar dengan resolusi yang sangat tinggi, bahkan hingga 0,5 meter pada seluruh pita spektrum warna terlihat dan inframerah. Sensor ini biasanya digunakan untuk aplikasi militer, pemantauan lingkungan, dan penginderaan jauh. Nah, ini yang terakhir, sensor yang terakhir, vegetation. Sensor vegetation pada satelit spot biasanya dapat memetakan tutupan vegetasi dan kondisi vegetasi. Maksud dari vegetasi ini adalah vegetasi seperti kayak tumbuhan yang ada di hutan. Sensor ini biasanya digunakan untuk pemetaan, penggunaan lahan, pemantauan pertanian, dan pemantauan kebakaran hutan. Sensor vegetation pada satelit spot dapat digunakan untuk menghasilkan indeks vegetasi yang terkenal, yaitu Normalized Difference Vegetation Index atau biasa disingkat NDVI. Oke, next. Jenis orbit. Nah, nih jenis orbit. Satelit spot adalah satelit yang mengandalkan orbit sinkronus atau sinar matahari sinkron. Orbit sinkronus ini adalah jenis orbit satelit yang disinkronkan dengan rotasi bumi dan juga dengan posisi matahari terhadap bumi. Jadi awalnya sebenarnya satelit spot ini diluncurkan dengan orbit polar, yaitu orbit elips yang mengelilingi kutub bumi, namun kemudian diubah menjadi orbit yang lebih rendah dengan ketinggian sekitar 822 km dan kemiringan orbit sekitar 98 derajat. Orbit ini memungkinkan satelit spot untuk melintasi bumi dari kutub hingga dalam waktu sekitar 100 menit. Namun dengan diubahnya orbit satelit spot menjadi orbit sun sinkronus, satelit spot akan melintasi daerah-daerah yang berbeda pada bumi dengan sudut pandang yang hampir sama pada waktu yang sama setiap harinya. Hal ini tentu akan memungkinkan satelit untuk selalu melihat permukaan bumi dengan kondisi pencahayaan yang serupa sehingga memudahkan untuk mengambil citra atau data konsisten dari waktu ke waktu. Oke, yang terakhir yaitu sumber tenaga pada satelit spot. Satelit spot adalah satelit aktif yang dapat menghasilkan sinyal dan mengirimkan data. Satelit ini dilengkapi dengan instrumen penginderaan jauh yang dapat mengambil gambar. Sumber tenaga satelit spot perlu kita ketahui penginderaan jauh menggunakan dua sumber tenaga. Yang pertama ada namanya sumber tenaga matahari atau biasa disebut sumber tenaga pasif, dan kemudian sumber tenaga buatan atau yang biasa disebut aktif. Nah, si satelit spot ini dia menggunakan sumber tenaga buatan. Sumber tenaga buatan ada sebagai pengganti sumber matahari karena ketika pada malam hari di suatu tempat tidak ada sumber tenaga, maka dipakai sumber buatan yang disebut dengan tenaga pulsa, sehingga satelit spot dapat melakukan perekaman di malam hari tanpa bantuan matahari. Oke, terima kasih. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai karakteristik satelit spot. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para penonton. Mohon apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.